Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Majene, Sulawesi Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa terjadi pada pukul 1.28 pada Jumat dini hari. Pusat gempa berada di posisi 6 km timur laut Majene dengan kedalaman 10 km. BMKG menyebut gempa tidak berpotensi tsunami, namun apabila gempa susulan terjadi, potensi tsunami kemungkinan terjadi. Masih ada potensi gempa susulan berikutnya yang masih kuat, bisa mencapai kekuatan yang seperti yang tadi sudah terjadi, 6,2 atau sedikit lebih tinggi lagi. Nah, dan itu karena kondisi batuan sudah digoncang 2 kali, bahkan 28 kali sudah rapuh, dan pusat gempa ada di pantai. Nah, memungkinkan untuk terjadinya longsor ke dalam laut atau longsor bawah laut, sehingga masih atau dapat pula berpotensi terjadi tsunami apabila ada gempa susulan berikutnya dengan pusat gempa masih di pantai atau bahkan di pinggir laut. Saat ini, BNPB dan pihak terkait menuju ke lokasi terdampak untuk memastikan seluruh korban jiwa dievakuasi dan korban luka mendapatkan perawatan. Data sementara pukul 10 pagi, 43 orang meninggal dunia akibat gempa. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa Landstok, kali ini kita akan membahas mitigasi bencana di Indonesia. Kita ketahui kemarin gempa bumi bermagnitudo 6,2 mengguncang wilayah Majene, Sulawesi Barat. BMKG menyebut gempa tidak berpotensi tsunami. Namun apabila gempa susulan yang cukup besar terjadi, potensi tsunami kemungkinan terjadi. Untuk mengetahui seperti apa gempa yang terjadi di Sulawesi Barat kemarin sudah bergabung melalui telekonferensi Kepala Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pak Daryono, dan nanti juga kita akan terhubung dengan Kepala Basarnas Sulawesi Barat Saidar, dan juga kita akan coba kembali menghubungi Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati yang saat ini sedang dalam perjalanan ke Majene, Sulawesi Barat. Saya ke Pak Daryono. Pak Daryono, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Landstok. Kita berbicara soal gempa bumi Pak Daryono yang terjadi kemarin di Sulawesi Barat. Sebetulnya kalau kita mengutip tadi pernyataan Bu Dwi Korita pada paket pengantar tadi Pak Daryono, bahwa ada kemungkinan terjadi gempa susulan yang kalau besarannya sama dengan gempa yang terjadi kemarin itu akan berpotensi tsunami. Benar demikian Pak Daryono? Iya, jadi apa yang disampaikan Ibu Kepala BMKG itu sebenarnya dalam konteks upaya untuk membangun kesiapsiagaan ya, karena memang kondisi saat ini di sana itu masih dalam proses gempa susulan, yang mana potensi-potensi apapun masih bisa terjadi karena memang belum berakhir kegempaannya. Dan kalau kita berkaca kepada kasus yang terjadi di Lombok pada bulan Agustus dan September tahun 2018, maka kita dihadapkan pada rentetan gempa-gempa yang signifikan kekuatannya, 6,5, kemudian 7,0, kemudian 6,8, kemudian 6,5, kemudian 6,9. Ini semua adalah gempa-gempa yang signifikan. Nah, dari kasus kejadian di Lombok itu, tentunya kita harus berhati-hati di dalam menganalisis gempa Mamuju Majene ini, apalagi saat ini kita baru dihadapkan pada dua buah event gempa signifikan yang 5,9 dan 6,2. Nah, ini masih ada potensi gempa susulan. Nah, segala kemungkinan bisa terjadi. Apakah itu nanti akan rilis gempa yang signifikan lagi dan berpusat di laut, itu sangat mungkin, karena
di lepas pantai Majene itu ada struktur sesar yang disebut sebagai sesar naik Selat Makassar atau Makassar Strait Truss. Itu memiliki pengalaman memicu tsunami pada tahun 1969 dan menimbulkan cukup banyak korban jiwa akibat gempa dan tsunami yang terjadi saat itu. Nah, berdasarkan historis ini, artinya mekanisme gempa yang dapat menimbulkan tsunami itu pernah terjadi di situ. Dan karena kondisi di Laut Selat Makassar itu cukup dalam dan ada tebing-tebing di bawah permukaan laut, maka dikhawatirkan jika terjadi gempa signifikan itu bisa memicu terjadinya longsoran bawah laut dan itu bisa memicu tsunami. Nah, kekhawatiran seperti itulah yang dimaksud agar masyarakat tetap waspada jika terjadi gempa signifikan dan itu dirasakan di pantai, maka masyarakat harus melakukan evakuasi mandiri. Evakuasi mandiri ini evakuasi tsunami tanpa didahului oleh warning BMKG, tetapi menjadikan kejadian gempa kuat yang dirasakan di pantai sebagai peringatan dini tsunami, sehingga dianggap berpotensi tsunami. Nah, aktivitas evakuasi mandiri ini sangat efektif di dalam menyelamatkan masyarakat pesisir. Ini sudah terjadi bertahun-tahun di Pulau Simelu, sebelah barat Aceh, di mana mereka selalu melakukan evakuasi, menjauh dari pantai dan pergi ke tempat yang tinggi, begitu merasakan guncangan gempa kuat. Ya. Seperti yang terjadi pada tahun 2004, tsunami Aceh yang korbannya sangat banyak, tetapi karena di Simelu ini melaksanakan kearifan lokal terkait dengan evakuasi mandiri ini, maka saat itu yang korban sangat minim, hanya 7 orang. Ya. Ini karena masyarakat sudah memiliki kemampuan di dalam bawah sadar bahwa evakuasi tsunami mandiri itu sesuatu hal yang penting, bahkan menjadi jaminan keselamatan terjadi tsunami. Baik, jika tsunami-nya itu sumbernya dekat dengan pantai. Baik, Pak Daryono, kalau bisa kita simpulkan, kita akan berbicara nanti di akhir segmen terkait dengan imbauan dari BMKG sendiri apabila terjadi bencana. Namun kita membahas terlebih dahulu, Pak Daryono, sebetulnya kalau kita simpulkan apakah penyebab dari gempa bumi yang terjadi kemarin 6,2 magnitudo 6,2 ini penyebabnya sama dengan yang terjadi pada tahun 1900-an, Pak Daryono? Ya. Jadi di sana itu terdapat 2 sumber gempa potensial. Yang di darat itu adalah sesar naik Mamuju Majene atau disebut sebagai Mamuju Majene Truss ya, sesar naik Mamuju Majene. Kemudian yang di laut, yang di lepas pantai itu ada namanya Makassar Strait Truss Fault. Jadi sesar naik Selat Makassar. Nah, kedua sumber gempa ini relatif berdekatan. Nah, dikhawatirkan jika terjadi gempa kuat, kemudian bisa melakukan perubahan stres positif yang disebut sebagai static stress, dan itu bisa memicu sumber gempa lain jika sumber gempa itu sudah matang dan sudah terakumulasi dan labil, sehingga ikut bisa teraktivasi karena gempa besar yang terjadi di dekatnya. Demikian, Mbak. Dengan kata lain bahwa akan atau ada kemungkinan bahwa kejadian yang sama gempa magnitudo tinggi ini juga masih akan terjadi ke depannya, Pak Daryono. Ini juga sebagai early warning, seperti itu? Ya. Peluang itu ada saja, Mbak. Karena kita di dalam mengkaji terkait dengan ancaman bahaya dan risiko itu, kita lebih baik mengedepankan worst case atau skenario terburuk, karena ini lebih dapat menjaga dan menjamin terkait dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk jika terjadi. Oke, baik Pak Daryono, kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Live Talk, kami segera kembali.